sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi pandemi masih belum berakhir, jadi jangan lupa untuk selalu tetap menerapkan protokol kesehatan supaya kita saling menjaga dan kita semuanya bisa menjadi sehat ya. By the way, aku juga mau menyapa nih untuk yang udah gabung via Instagram, Facebook, dan YouTube. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk join di livecast Sobat 7 Kepo. Tentunya hari ini bersama aku Gracia. Nah, hari ini kita akan kepoin seorang perempuan cantik yang jago makeup tapi dia juga bisa nyanyi loh. Wah, kira-kira siapa ya bintang tamu kita hari ini? Yuk kita langsung simak yang satu ini. Nah, itu dia Sobat 7 bintang tamu kita hari ini, Anindita Asmarani. Halo Anin. Halo Kak. Halo, apa kabarnya nih? Oh, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, aku dengar-dengar nih, katanya kamu nih udah menyentuh 600.000 followers di TikTok ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, wah berarti ini suatu pencapaian yang luar biasa ya untuk seorang Anin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, oke. Nah, Anin, aku mau tanya nih ya, kamu nih keturunan bule atau gimana nih? Boleh dong diceritain. Keturunan bule bukan ya, tapi kalau kelihatannya kayak bule iya. Jadi sebenarnya buat teman-teman atau misalnya yang belum tahu nih ya, kalau aku ini terlahir sebagai albino tuh. Jadi ada kelainan secara lahir aku tuh terlahir ke namanya tuh albino, dimana melanin yang aku punya itu tuh lebih sedikit daripada yang lain gitu. Jadinya kenapa aku terlahir kayak putih dan terlihat kayak bule nih, rambutnya pirang, matanya abu-abu dan kulitnya sangat-sangat putih, itu ya disebabkan dari aku yang terlahir sebagai albino gitu sih singkatnya kan. Oh, berarti ini kamu albino ya? Tapi memang Iya. nggak kelihatan ya? Makanya aku ngiranya nih kamu bule gitu, keturunan bule gitu. Oke. Nah, Anin, kamu kan ini albino ya. Kamu pernah nggak sih merasa nggak percaya diri dengan kondisi kamu, dengan kulit kamu yang mungkin agak berbeda ya dengan orang Indonesia lainnya gitu? Kalau dibilang nggak percaya diri, pasti siapa sih yang nggak pernah nggak percaya diri itu pasti kan setiap orang tuh ada lah ya. Iya. Masa-masa di mana ngerasa bener-bener lagi down dan ngerasa nggak pede tuh pasti ada gitu. Begitu juga dengan aku gitu kan. Pasti yang namanya nggak percaya diri itu kadang emang suka muncul juga. Dimana kayak ngerasa kenapa sih harus kok aku beda gitu. Kenapa sih nggak kayak sama yang lain aja gitu, yang ya udah normal-normal aja. Apalagi kan aku tinggalnya di Indonesia gitu ya. Ya itu bakalan ketara banget gitu kan kalau misalkan aku beda dari yang lain. Dan disitu sih kadang aku suka ngerasa gak percaya diri. Oke, tapi sekarang udah percaya diri ya tentunya ya? Iya dong, harus ya, betul. Oke. Nah, Anin, ini kan tadi kan kamu udah followers di TikTok kamu tuh kan udah banyak ya, di Instagrammu juga udah banyak. Ini aku mau tanya ini, kamu gimana sih awal mulanya kamu bisa aktif, kamu bisa terjun di sosial media tuh? Kalau ditanya terjun di sosial media, mungkin ya ikut-ikut orang kan ya, kayak orang ada aplikasi Instagram, coba main Instagram, ada TikTok, coba main TikTok. Sebenarnya awalnya karena coba-coba aja gitu, pengen punya akun sendiri aja dari aplikasi-aplikasi atau sosmed-sosmed tersebut gitu kan. Ya terus abis itu emang dasarnya suka makeup, suka nyanyi juga. Jadi kayak ya udah aku manfaatin aja platform yang ada gitu ya buat aku pakai buat berkarya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya mulai dari kapan sih? Ya mulai dari pengen bikin akun aja gitu. Jadi mungkin awalnya dari iseng-iseng ya, maksudnya nggak ada kepikiran kamu akan sebesar ini, sesukses ini ya. Ya. Mungkin itu ada terbersit ya, tapi itu bukan jadi yang tujuan utamanya ya. Iya, jadi kayak udah pengen ikutan temen aja gitu. Iya, oke. Oke, Anin, aku
aku kan melihat nih sosial media kamu, tadi kan kamu juga udah omongin ya, kamu tuh kan tertarik dengan makeup gitu ya, terus juga kamu kayak aku lihat nih kamu juga fashionable gitu kan ya. Nah ini nih, kamu inspirasi makeup dan fashion nih dari mana sih? Kalau untuk inspirasi makeup sih, aku suka aja sih. Maksudnya aku juga kan suka Korea-Koreaan juga aku suka. Nah itu aku pelajarin makeupnya. Terus aku juga suka juga kayak misalkan kalau artis dari luar tuh misalkan kayak Taylor Swift kayak gitu. Terus aku kayak coba tiruin makeupnya kayak gimana. Kayak gitu-gitu sih, lebih ke inspirasinya dari emang yang aku suka aja. Oke, tadi kan kamu udah jelasin nih ya, kamu kalau dari luar inspirasi seseorang yang dari luar ini kan Taylor Swift. Kalau dari Indonesia ada nggak nih Iya. kira-kira? Indonesia siapa ya? Mungkin kalau Indonesia lebih ke inspirasi bikin semangat aja kali ya, kayak aku suka lihat Maudy Ayunda dari Oke. semangatnya Bener-bener Oh ini ya, ya, suka. membangun kita untuk lebih semangat, untuk lebih berkarya ya tentunya ya. Emang benar inspiratif banget gitu, mau Betul, di bidang betul. dari pendidikan ataupun dari musisinya. Oke, nah Anin, aku mau kamu jujur nih, kamu kan makeup, Ya. terus kamu pasti kan juga skincarean nih ya. Nah, yang kamu post makeup dan skincare ini memang milik kamu pribadi atau hasil endorse nih? Gimana nih, ini boleh ya. nggak nih diceritain untuk Sobat Oke. 7? Harus ini ya, jujur ya, jujur. Harus jujur dong. Kalau jujur, kalau jujur aku kalau ditanya makeup itu sebenarnya lebih ke aku ya, karena banyak kan emang aku beli sendiri karena emang dari shades dan apa ya, dari foundation aja gitu contohnya ya, aku emang khusus gitu ya bisa dibilang, dan emang Oke, gak bisa betul. sembarangan gitu ya. Dan kalau misalkan skincare, sebenarnya aku tuh anaknya males banget skincarean. Oh ya? Awalnya. Ya, Oke. tapi gara-gara ada endorsement nih, nah dari situ justru jadi suka skincarean. Jadi lebih tepatnya mungkin kalau skincare, ya dari endorsement kebanyakan, karena emang semales itu sebenarnya aku beli skincare gitu ya. Tapi kalau makeup kebanyakan dari aku. Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya walaupun itu dari endorse ya, yang penting itu cocok untuk kulit kamu ya, dan Iya, nggak ngerusak benar-benar. kulitnya kan. Oke, nah Anin, ini kan kamu selain suka fashion, selain suka makeup, tadi kan juga kamu udah sebutin ya, kamu nih kan katanya jago nyanyi nih, bisa nyanyi nih. Tapi jangan dijawab dulu ya, kita lihat cuplikan yang satu ini ya. 雨上がりの皿のような心が晴れるような巡る季節を駆け抜けていくそれぞれの明日を見て Wah, Anin, ini aku ngelihatnya nih kayak bukan orang Indonesia nih, malah kayak orang luar, kayak orang Jepang gitu nih. Ini kamu nih bisanya ini emang bakat dari kecil atau kamu latihan atau gimana nih? Sebenarnya dari suka-suka nyanyi di kamar mandi aja sih. Oh ya? Terus cuma kebetulan mama aku juga suka nyanyi, kadang mama aku sih lebih yang ngajarin gitu, kayak lebih ngajarin kayak ngasih tahu tuh fals, gak benar harus kayak gini-gini gitu sih. Tapi kalau belajar ya mungkin dari mama gitu ya. Emang dasar darinya sih dari aku suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja gitu. Oke. Gimana. Oke, tapi memang kamu nih memang udah berbakat ya, karena kan dari mamah nih juga jago nyanyi, bisa nyanyi gitu ya. Jadi memang udah ada background kamu bisa nyanyi ya ternyata ya. Terus mungkin kamu asah-asah sendiri ya. Iya benar, belajar sendiri. Nah, untuk pemilihan lagu nih, ini memang kamu lagunya lagu Jepang atau lagu apa nih? Kamu untuk biasanya cover-cover lagu? Aku bisa dibilang rada amfibi gitu ya, kayak hidup di dua dunia yang berbeda gitu. Kadang aku cover Jepang juga, kadang aku cover Korea juga, kadang aku bahkan cover Inggris juga iya gitu. Jadi
Ya, kalau untuk pemilihan lagu sih dari suasana hati saat itu gitu ya, pilih cover apa dan emang yang lagi tren aja gitu. Oke, berarti memang untuk pemilihan lagu nggak terbatas ya, memang maksudnya Enggak. bisa apa aja ya, bisa Indonesia, bisa Inggris, bisa Korea, bisa apapun itu ya. Memang ketika itu lagi tren, kamu coba untuk cover dan ternyata hasilnya wow, luar biasa ya. Oke. Nah, Anin, ini kan kamu kan aku kan tadi aja nih menyangka nih kamu nih kayak bule nih ya. Ada nggak sih orang-orang berpikiran kamu nih bukan orang Indonesia gitu, kamu kayak orang Korea atau apa nih? Terus ada nggak kejadian lucu nih? Banyak sih bisa dibilang kalau kayak di tempat umum dan di tempat kayak pusat perbelanjaan atau bahkan aku lagi di Gojek gitu ya, mungkin aku pernah cerita juga. Bahkan tuh emang orang-orang tuh bakalan ngiranya tuh aku bule gitu. Bahkan ada yang memang dia tuh orang-orang yang ketemu sama aku pertama kali tuh takut buat ngomong bahasa Indonesia ke aku gitu ya. Oh ya, sampai Kayak segitunya ngomong ke ya? aku tuh iya nggak berani gitu karena takutnya aku jawabnya mungkin akunya juga nggak ngerti dan takutnya orang itu juga nggak ngerti kayak gitu. Padahal sih sebenarnya aku orang Indonesia jadi aku biasanya kalau orang udah kelihatan gelagatnya kayak ini pasti mau ngomong tapi bingung gitu ya pasti aku langsung ceplosin nggak bang saya orang Indonesia kayak gitu sih. Oke, berarti memang banyak orang-orang yang menyangka kamu ini bukan orang Indonesia ya. Dan pasti banyak banget yang lucu-lucu ya, karena tadi yang kamu bilang ada yang takut ngomong sama kamu, takut kamunya nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Iya. Menarik banget ya. Nah, Anin, ada nggak kira-kira sesuatu hal yang bikin kamu insecure dari diri kamu? Dan gimana sih kamu cara menyikapi keinsecurean kamu itu? Kalau ditanya insecure sebenarnya sih ya masih suka sih juga gitu ya kayak ya itu tadi gitu kadang kalau misalkan aku lagi di fase dimana aku lagi capek banget atau lagi down lah lagi di posisi down banget itu juga sempet sih aku kayak masih mikir insecure gitu kayak sama warna kulit aku sama mata aku nih ya yang sekarang tuh bahkan jadi perbincangan di TikTok gitu karena mata aku tuh kan emang albino itu kan terlahir dengan mata yang emang dia tuh nggak bisa stay gitu si lensanya tuh dia akan terus bergoyang gitu loh Iya. intinya tapi sebenarnya ya aku ngeliat kayak biasa aja gitu nggak ada sama sekali gimana buminya jadi goyang gitu yang aku lihat nggak ada kayak gitu nah dari situ kadang aku masih suka yang insecure lah pasti gitu pengen gitu kan punya mata yang juga normal gitu kayak cuma gimana cara ngatasinnya ya aku sih lebih ke rasain jadi di saat aku lagi insecure gitu mendingan aku rasain saat itu juga gitu aku bener-bener rasain banget kalau boleh nangis aku nangis gitu ya kalau boleh marah-marah aku marah-marah gitu ya ke diri aku sendiri tapi udah di saat itu aja gitu. Nah dari situ aku harus janji sama diri aku gitu enggak ini cuma saat ini aja nggak apa-apa keluarin perasaannya keluarin semua unek-uneknya tapi udah abis itu harus bangun lagi harus berdiri lagi harus pede lagi dan bersyukur gitu banyak-banyak yang bersyukur. Oke, wah berarti memang harus banyak bersyukur, terus harus tetap semangat pastinya ya, nggak boleh menyerah ya, nggak boleh terpaku dengan keadaan lama ya, harus terus maju gitu. Oke, Anin tadi kan kamu sempat bilang nggak pede nih, nah ini ada cuplikan nih saat kamu mungkin merasa nggak pede dengan masa kecil kamu mungkin ya. Nih aku mau kasih lihat cuplikannya dulu ya. Nah, itu tadi kan ya, aku lihat nih cuplikannya nih. Ini kan kamu kan tadi masa kecilnya nih warna rambut kamu nih warna hitam. Terus warna rambut yang sekarang nih blonde gitu ya. Nah, ini kamu ngecat rambut atau gimana nih? Emang apa sebenarnya tuh waktu dari kecil tuh warna rambutnya tuh apa? Warna rambut aku tuh pirang, emang lahir pirang. Tapi saat itu ya namanya juga anak kecil ya, dan aku tuh belum tahu di saat itu tuh aku belum tahu yang namanya albino dan segala macam tuh nggak tahu dan selalu setiap kali aku tanya mama di umur aku segitu tuh ya, mah misalkan ada anak lain yang ngatain aku ya albino, terus aku tanya mama aku pasti kan kayak, mah Tete tuh albino gitu, albino tuh apa? Aku selalu tanya gitu, tapi mama aku selalu bilang enggak Tete nggak albino. Nah dari situ sebenarnya mindset aku kebentuk kalau misalkan aku itu bukan albino. Nah, jadi saat itu di saat dimana aku rambutnya tuh pirang,
dan ngelihat anak-anak lain gitu ya, teman-teman aku rambutnya warnanya gelap gitu ya, warna hitam gitu, aku jadi minta ke mama aku gitu, mah teteh mau cat rambut warna hitam biar sama kayak teman-teman yang lain. Lebih tepatnya sih kayak biar nggak dikatain aja sama anak kecil kan ya, kayak suka ya saling katain atau segala macam gitu kan, jadinya pengen ngecat warna hitam biar sama kayak teman-teman yang lain gitu. Oke, berarti memang dari kecil kamu dididiknya enggak, kamu bukan albino, jadi itu menenangkan diri kamu dan bikin kamu lebih semangat ya pastinya ya. Pasti. Oke, nah Anin, ini aku mau tanya nih, kamu dari umur berapa sih kamu udah tahu kekurangan kamu dan kamu bisa menerima kekurangan kamu dan bisa membangun kekurangan kamu untuk jadi kelebihan kamu nih? Kalau tahunya itu kan tadi mungkin pas yang di foto tadi aku belum tahu sih ya soal albino itu, tapi aku mulai cari-cari itu pas mungkin SMP akhir ke SMA. Nah di situ mulai dari kelas 1 SMA itu aku baru yang bener-bener bisa terima sama keadaan kondisi aku sekarang gitu. Memang masih proses sih pas saat itu, tapi di situ aku mulai kayak perlahan-lahan buat oke, aku beda, aku terlahirnya sebagai albino. Walaupun sebenarnya mungkin apa ya, mama papa tuh selalu bilang kalau aku bukan albino, tapi saat itulah dimana di kelas 1 SMA itulah aku ngerasa kayak enggak, emang mungkin maksudnya mama papa baik gitu bilang aku nggak albino supaya aku nggak ngerasa down saat itu. Cuma nggak bisa aku misalkan terus-terusan ngeyakinin diri aku kalau aku bukan albino pada sebenarnya aku albino gitu kan. Makanya di kelas 1 SMA itu aku udah mulai perlahan-lahan buat terima aku beda dan mulai nggak ngecat rambut lagi. Jadi kelas 1 SMA rambut aku juga udah pirang gitu ya. Dan ya kayak gitu sih, lebih ke dari situ aku lebih mikirnya kayak coba apa ya yang bisa diambil dari albino ini gitu. Kalau misalkan ternyata aku bisa berkarya dan lebih disukain banyak orang dengan aku albino, ya udah gitu. Nah dari situ bener aja pas kelas 1 SMA alhamdulillah aku justru malah dapet kerjaan di mana teman-teman yang lain aku belum pada kerja kan di usia segitu. Dan di situ justru kerjaan itu ngambil karena akunya albino gitu, akunya terlihat unik. Itu sih paling Kak. Wow, berarti ini emang kamu tuh emang dewasa banget ya di umur itu ya. Jadi walaupun orang tua meyakinkan kamu bukan albino supaya kamu nggak down, tapi kamu memang menyadari karena adanya kekurangan dari diri kamu. Tapi kamu bisa membangun itu untuk jadi suatu kelebihan untuk diri kamu ya. Wow, keren banget ya Anin ya. Ini inspiratif banget nih. Nah, Anin, aku mau tanya nih, kamu kan udah sebesar ini gitu ya, terus kamu kan di sosial media itu followersnya juga udah banyak gitu. Ada nggak sih dari sosial media nih followers kamu nih yang nge-hate kamu gitu? Ada nggak hate comment di sosial media kamu? Banyak ya, maksudnya nggak bisa bilang banyak juga, maksudnya karena banyak ya, maksudnya 600.000 kan emang banyak gitu ya. Banyak dalam artian ya yang nge-hate juga banyak, yang suka pun juga lebih banyak. Betul. Gitu. Maksudnya bilangnya kayak gitu ya, maksudnya nggak bisa kita ngomongin 1-2 orang itu mungkin bilangnya sedikit, tapi kalau ini sih emang ya adalah sekumpulan orang yang memang lebih kayak yang harusnya aku bisa menyalurkan positif hal yang positif, justru mereka mengambilnya tetap kekurangan aku gitu. Okay. Yang mereka lihat tetap kekurangan aku gitu. Padahal sih di situ aku tetap pengen ngasih tahu kalau misalkan ini aku percaya diri dengan kekurangan aku kayak gini. Tapi sebenarnya sih adalah, tapi bukan berarti banyak itu tuh ya nggak ada yang suka juga. Lebih banyak lagi yang justru jadinya mendukung aku dan jadinya lebih percaya diri, jadinya terbawa juga sama hal positif yang pengen aku kasih ke mereka gitu sih. Tapi sebenarnya ya ada lah ya. Oke, pasti ada ya, even itu 1-2 orang gitu ya. Karena kan maksudnya pasti kita melakukan sesuatu hal tuh pasti ada yang pro, ada yang kontra, betul ya? Oke, Anin, ini kan kamu tadi bilang ya ada beberapa orang yang mungkin gak suka atau nge-hate kamu di sosial media. Nah, kamu cara mengatasi hal itu supaya kamu gak kepikiran dan terus tetap berkarya, terus tetap semangat, itu gimana nih? Aku ya, gimana caranya lebih pikirin gini
itu sih, hate comment itu kan pendapat orang juga, balik lagi gitu ya. Jadi dari situ aku juga nggak bisa ngehakimin pendapat orang juga, dan aku juga nggak bisa semena-mena buat ngeberhentiin mereka untuk berpendapat gitu ya. Jadi aku nganggepnya ya udah, aku baca tapi aku lupain gitu. Kalau ada yang membangun ya aku ambil gitu. Tapi kalau misalkan memang yang hanya untuk menjurus ke yang menjatuhkan, ya udah aku sekedar baca aja itu pendapat mereka, dan ya udah aku lupain, lebih kayak gitu. Nah, untuk yang pendapat yang memang memuji atau membangun dan juga memberi saran kayak gitu-gitu, itu aku baca, aku terima, dan aku coba jalanin. Mungkin kayak gitu sih. Oke, berarti memang ya, memang orang-orang berpendapat itu bebas ya, boleh ya, orang-orang boleh berpendapat, tapi memang sesuatu hal dari mereka, pendapat mereka yang positif bisa kita ambil, yang negatif bisa kita buang aja gitu ya, bisa kita abaikan aja ya. Jadi kita nggak boleh terpengaruh ya dengan hal-hal negatif yang mereka bicarakan ya. Oke, Anin, ini terakhir ya aku tanya ya, boleh dong dikasih tahu untuk Sobat 7 tips buat mereka nih yang mungkin merasa nggak percaya diri atau ya intinya nggak pede lah dengan penampilan mereka. Kamu boleh dong kasih tipsnya supaya bisa lebih percaya diri, gimana? Tipsnya ya, mungkin kalau tips dari aku lebih kayak kenalin dan pahamin kalau kita tuh emang terlahirnya tuh beda-beda. Kita emang nggak sama antara kita satu sama lain, walaupun aku albino dan walaupun yang lainnya normal, belum tentu yang normal itu sama gitu kan. Kita harus tahu kalau misalnya kita emang terlahir berbeda-beda dengan karakter kita yang berbeda-beda. Jadi nggak usah lah kita terus-terusan capek-capekin diri untuk bisa jadi sama kayak orang lain gitu. Kalau misalkan itu jadinya bikin kita nggak percaya diri. Nah, tapi kalau misalkan pengen kita ibaratnya jadiin orang itu inspirasi untuk mungkin sama dengan kayak dia, tapi jadinya membangun motivasi, silakan lakukan gitu. Tapi untuk terus-terusan insecure, untuk terus-terusan nggak terima dengan keadaan diri kita, mending nggak usah deh. Kalau mau maju, ya udah bangkit dan percaya diri. Wow, bener-bener luar biasa ya kalimat. Kata-katanya nih, wah keren banget nih ya. Oke, Anin, terima kasih banyak ya karena sudah mau sharing-sharing untuk dengan Sobat 7. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Anin. Sampai berjumpa di lain waktu ya. Oke, thank you Kak. Oke, itu dia Sobat 7, episode Sobat 7 Kepo kita kali ini. Untuk yang ketinggalan atau yang baru join, jangan khawatir karena live ini bisa kalian tonton di Facebook dan YouTube officialnya Trans 7. Dan untuk minggu depan jangan lupa untuk join lagi di live ke Sobat 7 Kepo karena tentunya kita akan kembali dengan bintang tamu dan pembahasan yang tidak kalah menarik pastinya. Oke, akhir kata saya Gracia, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.